Pelit dalam agama nggak boleh. Boros juga dalam agama kagak boleh. Dalam Quran, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwana sayatin. Jangan kamu berlaku mubadzir, jangan kamu berbuat boros. Sungguh boros, perbuatan sia-sia temannya setan. Lalu ditanya sahabat sama Rasulullah. Sahabat nanya Rasul, ya Rasul, orang yang boros itu yang bagaimana? Yang bagaimana orang yang boros itu? Jangan-jangan kami termasuk di dalamnya. Kata Nabi, alladzina yarzukuna bighairi haq. Orang yang dikatakan boros itu yang membelanjakan hartanya bukan pada jalan kebenaran. Jelas, orang yang membelanjakan hartanya bukan pada jalan kebenaran. Dikasih rezeki sama Allah bukan dipakai ibadah, tapi dipakai maksiat kepada Allah, bukan jalan kebenaran. Itu orang yang boros. Berarti kalau nafkahin anak istri, ngasih gede enggak boros. Ngasih orang tua enggak boros. Bersedekah enggak boros. Pokoknya apa aja yang dijalankan, yang dikeluarkan harta kita bukan jalan kebenaran, boros. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah yang dimuliakan Allah, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian intisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Karena yakin apapun perbuatan baik yang kita lakukan ataupun perbuatan buruk yang mungkin kita lakukan, bisa jadi itu merupakan cerminan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, kalau amal soleh yang kita kerjakan, mungkin saat ini, detik ini iman kita dalam keadaan tinggi, dalam keadaan meningkat. Tapi kalau satu ketika kita lakukan kesalahan, bahkan dosa di hadapan Allah, bisa jadi iman kita dalam keadaan turun. Lalu bagaimana caranya biar iman ini setiap saat, setiap waktu bisa bertambah, bisa meningkat, yang pada akhirnya hanya kebaikan dan kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu setiap saat, setiap waktu, dicas iman kita dengan memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Itu modal buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita baca di media cetak elektronik, di media sosial, mohon maaf, ada seorang ibu-ibu di Bekasi mati bunuh diri, gantung diri gara-gara terjerat pinjaman online. Hadirin yang dirahmati Allah, agama kita agama yang sempurna. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur sama agama kita. Syariat mengajarkan demikian. Rasul sudah menggambarkan dalam hal apa aja ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang bertanya pemimpin, oh Nabi juga pemimpin bangsa dan negara. Ketika orang bertanya pengusaha, Nabi juga pengusaha, pedagang, ekspor impor. Ketika ditanya seorang kakek, Nabi juga seorang kakek dari cucu-cucunya.
Ketika ditanya kepala rumah tangga, Nabi juga seorang suami dan ayah dari anak-anaknya. Ketika ditanya Nabi seorang guru, Nabi juga seorang pendakwah. Dalam hal apa aja ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kehidupan keluarga, di antara pesan Rasul, bi ahli baiti khairon. Kalau pengen punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, salah satu nomor 4, kalau pengen kita punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, di antara syaratnya wal qasdu fi nafaqatihim, harus bisa mengatur kebutuhan hidup. Harus bisa mengatur kebutuhan hidup. Benang merahnya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kenapa si ibu bisa pinjaman online sampai 5 sumber, sampai 5 titik, yang pada akhirnya dikejar-kejar debt collector, yang pada akhirnya putus asa bunuh diri? Hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi wal qasdu fi nafaqatihim, karena enggak bisa mengatur kebutuhan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, berapa besar pun penghasilan kita, enggak bakal cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Enggak bakal cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Handphone tiap hari ada yang baru puluhan juta. Mobil tiap hari ada yang baru. Kalau untuk memenuhi gaya hidup enggak bakal cukup. Maka bisa terjebak kita dengan pinjaman yang tidak penting. Memaksakan kehendak di luar kemampuan manusia, yang dalam istilahnya besar pasak daripada tiang. Tapi kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan hidup, fa insyaallah wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun di alam dunia ini yang tidak Allah jamin rizkinya. Hatta binatang sekalipun, binatang melata sekalipun, aku yang jamin, kata Allah. Bahkan ada satu sholat khusus untuk minta rezeki sama Allah. Ada yang namanya sholat duha. Kalau kita merasa rezeki kita sulit, merasa rezeki kita jauh, merasa rezeki kita kurang berkah, duha kerjain, jangan sampai enggak. 2 rakaat paling sedikit, sebab di tubuh kita ada 360 sendi. Tiap hari kalau kita disuruh bersedekah 10.000 aja setiap sendi, 360.000. Jarang di antara kita hadirin yang kepikiran sampai untuk bersyukur kepada Allah, nikmat sehat 360 sendi, 10.000 dah sedekah 360.000, enggak. Tapi cukup dengan sholat duha 2 rakaat, itu merupakan tanda syukur sama Allah. Udah dikasih nikmat yang terbesar, di antaranya nikmat sehat. Di antaranya nikmat sehat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tambahin 4 rakaat, minimal 4 rakaat, tambahin 8 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat. 4 rakaat aja dah, rutinin, dawamin. Kata Nabi, orang yang duha 4 rakaat, anfik akhirah, aku yang akan jamin rizkinya dari pagi sampai sore. Mustahil Allah bohong, mustahil Allah ingkar. Justru kita yang sering bohong, sering ingkar, bahkan kita tidak percaya. Buktinya enggak ngerjain. Buktinya enggak ngerjain. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, udah ada semua. Allah kasih kuncinya. Udah ada kuncinya. Lalu berbicara dengan topik kita boros ini dalam syariat agama bagaimana? Maka sifat boros lawannya pelit. Dua-duanya kerjaan setan. Pelit dalam agama enggak boleh. Boros juga dalam agama kagak boleh. Dalam Quran, wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwana sayatin. Jangan kamu berlaku mubazir, jangan kamu berbuat boros. Sungguh boros, perbuatan sia-sia, temannya setan. Lalu ditanya sahabat sama Rasulullah,
Sahabat nanya Rasul, "Ya Rasul, orang yang boros itu yang bagaimana? Yang bagaimana orang yang boros itu? Jangan-jangan kami termasuk di dalamnya." Kata Nabi, "Alladzina yarzuquna bighairi haq." Orang yang dikatakan boros itu yang membelanjakan hartanya bukan pada jalan kebenaran. Jelas. Orang yang membelanjakan hartanya bukan pada jalan kebenaran. Dikasih rezeki sama Allah bukan dipakai ibadah, tapi dipakai maksiat kepada Allah, bukan jalan kebenaran. Itu orang yang boros. Berarti kalau nafkahin anak istri ngasih gede enggak boros. Ngasih orang tua enggak boros. Bersedekah enggak boros. Pokoknya apa aja yang dijalankan, yang dikeluarkan harta kita bukan jalan kebenaran, boros, sia-sia. Tapi kalau di jalan Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbati sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji jadi satu pohon. Setiap pohon ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 cabang. Jadi kalau kita sedekah di jalan Allah 1 rupiah, maka balasannya minimal 700 rupiah. Minimal. Maka niatin hadirin yang dirahmati Allah. Apa aja yang kita keluarin buat keluarga kah? Buat orang tua kah, buat sedekah kah, buat infak kah, kita keluarin dalam bahasa sunnahnya. Ketika kita ngeluarin duit kita, harta kita, ngomong sama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah, aku kembalikan kepada Allah. Begitu. Dalam kitab tasawuf diajarin, kalau kita sedekah infak, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah, aku kembalikan kepada Allah. Karena harta yang kita sedekahkan pun adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Ngasih orang tua jangan pakai pelit, hadirin yang dirahmati Allah. Salah satu keberkahan rezeki kita diantaranya berbagi kepada orang tua. Saya berpesan pada hadirin yang mungkin masih lebih muda dibandingkan saya, jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit sama orang tua. Bisa jadi rezeki kita susah, sulit karena kita kurang berbagi sama orang tua. Kenapa demikian? Ada seorang murid datang ke gurunya, "Guru, saya mau curhat, saya mau nanya." "Mau nanya apa, Nak?" "Begini, Guru. Orang tua saya lagi berantem sama istri saya, berselisih paham, mana yang mesti saya belain." Kata gurunya, "Kurang kenceng pertanyaannya, guru lagi nggak dengar." "Guru, istri saya lagi berantem sama ibu saya, mana yang mesti saya belain?" Kata gurunya, "Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar? Sementara pertanyaanmu aja salah. Bagaimana saya jawab pertanyaanmu dengan benar? Orang pertanyaanmu aja salah." Maksud guru apa? "Anta wa maluka li abika wa ummika." Dirimu beserta harta bendamu milik ibu bapakmu. Maka apapun harta yang kita milikin orang laki kita, nggak ada istilahnya bekas orang tua, nggak ada istilahnya anak ngutangin orang tua, nggak ada. Tapi yang terjadi di masyarakat, mohon maaf, kalau orang tua berhutang ditagih, tapi kalau anak yang berhutang diikhlasin sama orang tua. Maka mesti yang ini saya katakan, jangan sampai ada istilah anak ngutangin orang tua. Kenapa? Karena harta benda kita, mobilkah, rumahkah, tabungankah, simpanankah, depositokah, apa aja itu milik orang tua kita. Kalau dia minta, emang hak dia. Emang hak dia. Tapi jangan sampai dia minta. Kasih tiap bulan. Apalagi orang tua kita
udah nggak punya penghasilan pensiun, maka anak-anaknya lah yang berhak menanggungnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan Basri ditanya muridnya, Imam, ibu saya gendong dari Baghdad sampai ke Mekah berangkat haji, nggak pernah nepak tanah kakinya saya gendong. Udah cukup belum balas jasa orang tua mengandung, membesarkan, melahirkan? Kata Imam Hasan Basri, belum. Walaupun kamu gendong ibumu dari Baghdad ke Mekah, hatta jantungmu kamu ambil, kamu tusuk-tusuk, kamu jadiin sate, kamu kasih makan ibumu, itu belum cukup membalas jasa orang tua mengandung, melahirkan, membesarkan. Nggak bakal terbalas. Maka hadirin yang dirahmati Allah, harta yang boros itu dikeluarkan bighairi hak, bukan pada jalan kebenaran. Tapi kalau pada jalan kebenaran, ngasih orang tua, berinfak, bersedekah, ngasih nafkah keluarga, bal yazdad, termasuk di jalan Allah, dan akan terus bertambah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakinin apapun yang kita berikan adalah pemberian Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka akan kekal balasannya, tidak hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Kalau kita berbuat baik sama keluarga, ngasih nafkah keluarga, ngasih orang tua, balasannya tidak hanya di akhirat, balasannya bakal di surga. Nggak ada cerita orang sedekah sama orang tua, sedekah sama keluarga jatuh miskin, nggak ada, justru makin kaya. Dan satu hal, kalau kita berbuat baik sama orang tua, nggak pelit kita sama orang tua, sunnatullah berlaku, maka anak-anak kita pun nanti akan berlaku yang sama kepada kita. Tapi kalau kita pelit sama orang tua, kita jahat, kita nggak adil sama orang tua, lebih belain bini ketimbang orang tua, maka nanti mohon maaf, anak-anak kita pun akan memperlakukan hal yang sama. Ngaca aja sama diri kita. Kalau kita, kok anak-anak gua pada pelit ya, kok anak-anak gua kurang perhatian, introspeksi, mungkin kita juga begitu sama emak bapak kita. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.